Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil jami'in anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah majelis yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat bertemu di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kita melanjutkan untuk sama-sama belajar dalam ilmu tauhid ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyelami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kitab yang nak kita bahas pada malam hari ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, dan kita pada malam hari ini selalu mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kajian kita pada malam hari ini masih seputaran cara-cara kita mengenal kepada Allah Ta'ala. Karena pengenalan kepada Allah Ta'ala ini awal untuk kita melangkah mempelajari tentang ilmu agama. Sesuai kata di kitab Usuluddin, awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal agama itu mengenal Allah. Jadi kita nak tahu aturan agama, aturan syariat, seperti halal haram, cara-cara ibadah, diwajibkan kita mengenal Allah dulu. Artinya mengenal Allah itu, jadi mengenal siapa yang membuat aturan. Artinya kalau kita lah mengenal kepada Allah Ta'ala, mengenal istilahnya sesuatu, siapa yang membuat aturan, maka kita akan patuh pada aturan tersebut. Dan kita tahu mana cara kita bergawe, bagaimana cara kita berbuat kepada Allah Ta'ala. Nah, kunci daripada belajar mengenal Allah Ta'ala ini tiada lain daripada mengenal diri. Karena sesuatu yang nyata, baik zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, itu nyata kepada diri. Nah, inilah yang harus kita bongkar. Jadi kalau kita nak sebenar-benar mengenal kepada Allah Ta'ala itu, maka kita harus bisa membongkar rahasia diri kita. Jadi rahasia diri. Jadi apapun yang nyata kepada Allah Ta'ala itu, tajalinya nyatalah kepada kita. Nah, cuma kita tidak menyadari bahwa itulah kepunyaan Tuhan. Itulah kepunyaan Allah yang nyata kepada kita. Bukan istilahnya itu punya kita. Maka segala sesuatu yang ada pada sisi kita, di dalam ilmu fikih dikatakan itu titipan. Nah, jadi kita nih kepada Allah tuh hak guna pakai. Nah, hak guna pakai weh. Tak pacak istilah nak memiliki. Kapan kita merasa memiliki, maka itu dikatakan durhaka kepada Allah. Jadi dari awal kita mengenal kepada Allah inilah untuk memperbaiki cara ibadah kita, cara perbuatan kita, cara tingkah laku kita. Kalau kita tidak mengenal kepada yang menjadikan kita tidak akan bisa untuk memperbaiki kelakuan. Kenapa kita tidak pacak memperbaiki kelakuan? Karena kita merasa kepunyaan kita. Aku berbuat, misalnya. Aku berkata, aku ngawi kenyo.
akunya yang pacak. Jadi sifat kita nak mengenal Allah ini menghilangkan sifat keakuan daripada kita. Nah, menghilangkan sifat keakuan itu bukan di lisan kok. Bukan dengan lisan. Bukan aku yang berbuat itu Tuhan. Bukan mak itu maksudnya. Karena dia masuk kepada ranahnya ilmu hakikat dan makrifat, maka itu ada di dalam hati. Walaupun lidah kita mengucapkan ini punyaku, ini kepunyaan aku, ini kepunyaan saya, tapi hati kita membantah, tahu. Cuma sekedar untuk membagusi daripada nyatuan syariatnya. Jadi hati kita berkata, kalau dikatakan bukan kepunyaan aku, itu kepunyaan Allah. Itu kalau kita sesuatu yang termasuk pada diri kita. Waktu kita berkata, waktu kita mendengar itu. Uji kita baik pendengaran kita, perkataan kita, penglihatan kita. Karena dia ngapo? Karena dia melalui jasad. Mata, telinga, dan lidah tempat berkata. Jadi itulah merasa kepunyaan kita tuh. Maka dalam pandangan ini harus dua pandangan. Pandangan syariat dan pandangan hakikat. Jadi pandangan syariat dengan mata kepala, dengan dikatakan, pandangan hati, itu mengembalikan itu kepunyaan Allah. Ya, ini cara kita istilahnya nak mengenal Allah. Bukan kita tu nak mengenal Allah tu nak tahu Allah tu niat. Nak tahu cukup Allah niat. Kalau kita nak mengetahui Allah, nak terjenguk dengan Tuhan, sampai mati tidak akan pernah terjenguk dengan Tuhan. Karena dia maha gaib. Cuma tajalinya, kenyataannya. Tubuh bisa melihat daripada kenyataan Tuhan. Nah kita ni nak belajar mak mandang kenyataan ini, itulah nyatanya Tuhan. Nah di belajarnya dalam belajar memandang itulah bagi kita ni agak sulit. Disitulah tubuh nak banyak paham tu. Lama tu mempelajari ceritanya, gesanya mudah. Nah kita nak memahaminya. Mak mana cara memandang Allah dengan kenyataan Allah. Kalau kita ibarat kok, kalau kita ibarat cara menengok Tuhan, misalnya antara gula dengan manisnya. Lagi mana? Kalau kita nak jengok manis gula, nak jengok manisnya tidak terjengok. Yang terjengok gula. Namanya gula terjengok. Lama nak jengok manisnya tak terjengok. Tapi kita pacak mandang kapan tu pandangan gula ceto tu bulat pandangan manisnya. Tak tahu nggak manisnya. Gula manis. Nama itulah cara kita memandang Allah dengan kenyataannya. Kita memandang nyatanya begitu pandangan kenyataannya. Oh itu kenyataan Tuhan. Nyata manisnya tadi. Kalau kita memandang gula. Namun kita nak jengok cuguk manisnya tak kati. Apa nado gula tu terjengok. Jengok gulanya tu kita. Lungguan gula tu terjengok. Lama nak jengok manisnya tak kati. Di mana tu bu nak ngerasa manis? Dirasa. Nah, itulah dengan Tuhan tu. Nak jengok Tuhan tu, nak jengok Tuhan yang tu tak kati. Tak kejengokan. Karena dia nyata kepada sesuatu. Jadi apa ada yang sesuatu ni, itulah kenyataan Tuhan. Jadi nak jengok Tuhan tu dengan yang nyata. Nah kita melihat sesuatu yang nyata, terpandang tak lah mana ada Tuhan. Kita jengok gula tu terpandang tak mana ada manisnya. Karena kita lah lazim jengok gula tu dan teras. Lanam kita rasa kok. Kita. Kapan gula manis. Jadi namo. Manis sama dengan gula.
rasa gula. Padahal bukan gula dimakan, manisnya itu. Nah, mak itu lah itu tadi keadaannya. Ibaratnya Tuhan yang bernama Allah itu yang manis tuh. Dia nyata pada sesuatu. Nah, tiap makhluk ini. Itulah kenyataannya. Nah, kita mandang makhluk ini, mandang yang nyata nih, latar pandang tak dengan Tuhan. Lama kita latar pandangan Tuhan, itulah nama kita terjenguk dengan Tuhan tuh. Itulah dikatakan Tuhan sudah terlihat oleh kita. Karena mata batin tadi yang jenguk. Kalau mata kepala jenguk kenyataannya, mata batin ini menetapkannya bahwa itulah kenyataan pada Tuhan. Jadi cara kita berdalil, cara nak memandang Tuhan dengan kenyataannya itu tadi. Banyak dia tuh istilahnya kalau dalilnya. Antara gula dengan manisnya, antara uya dengan masinnya, antara cabai dengan pedesnya kan. Nah, juga pedes cabai lah kata. Yang ada cabai lah dirasa. Baru nah, oleh karena yang barang-barang itu kita telah terasa galau, maka tahu tiap-tiap cabai serta pandangan tubuh pedas. Nama itulah dengan Allah Ta'ala. Lah terasa tak dengan tubuh tu. Begitu kita memandang sesuatu, lah terasa tak ada Allah di dalamnya. Bukan sesuatu tu Allah. Bukan pedas cabai. Pedas banyak lekatnya. Ada di sahang, pedas. Nah, jangan tu berkeliru cara memandangnya. Kan? Makanya kadang kadang salah paham tu. Ngata kata cukup Tuhan. Cukup tu Tuhan. Bukan. Coba tak pacak nak ingat Tuhan. Yang pacak kita rasa. Manis pacak kita rasa. Cabai, pedas pacak kita rasa. Buaya masin pacak kita rasa. Tuhan lah pacak tak kita rasa. Nyata pada diri kita. Jalan merasakannya tujuh sifat yang ada kita ni. Kodrat iradat, ilmu hayat, sama basur kalam. Melihat, mendengar, berkata itu. Salah baca tak ngerasa itu kepunyaan Tuhan. Nah untuk sampai dirasa inilah yang agak berat tu. Kalau melihat kenyataannya. Kapan segala sesuatu sudah ada rasa mak itu, maka segala gawi kita telah pacak, lah tahu lah pacak nyikapnya dulu. Itulah pacak memperbaiki itu. Maka dia Allah Ta'ala jika hamba-hamba telah ingat aku, maka aku akan ingat dengan dia. Dijaga aku dari kesalahan dan kesusahan. Jadi tidak pernah salah lagi, tapi tidak pernah susah lagi. Karena salah dan susah itu bukan milik kita. Milik Allah Ta'ala. Nah, jadi inilah istilahnya orang mukmin itu dijaga dari kesusahan. Maka orang mukmin itu tidak takut dengan dosa lagi. Karena dia lah tahunya bakal berdosa itu tidak dibuatnya lagi. Nah, ini kajian mengenal. Kajian mengenal. Jangan kita banding-banding kajian ibadat. Nah, ibadat itu kita tuh nak mengenal dulu baru baca ibadat sebenarnya. Nah, kita ini terlanjur beribadah dulu baru nak mengenal. Lah semayang dulu baru nak kenal semayang. Coba kita rasa selama ini, kita belum belajar ilmu ini ya. Semayang tuh. Kemana arah tubuh semayang kan? Kita kadang-kadang ngiring ke wong baik. Perasaan kita semayang itu banyak ke pahala. Galak semayang itulah jika kita dosa lah diampuni Tuhan. Namun semayang itulah jika kita masuk surga. Seperasaan kita selama ini. Loh, apa? Di dalam sholat, di dalam semayang, selama tak tahu ada maksiatnya juga namanya. Maksiat batin. Merasa diri kita yang semayang. Maka disinilah Allah Ta'ala itu tidak menilik perbuatan. Menilik hati dia dengan kita. Dalam kita sholat itu hati kita kemana? Apa ngata ke merasa kita semayang?
Apa kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah inilah cara kita istilahnya guna kita istilah belajar mengenal ini. Mengenal. Ini kalau kita nak istilahnya nak maksa kok, nak maksa kita nak kenalnya, tak baca kita. Kenal. Itulah tadi merupakan hidayah daripada Allah Ta'ala untuk mengenal. Insya Allah kalau kita melatih diri, belajar, timbul kaki hidayah. Rasa pacak tubuh tu, rasa paham kita tu kepada Allah Ta'ala. Mau tak mau kita nih harus ke sana. Barang siapa beribadah tanpa mengenal Allah, maka tak sampai ibadahnya. Kemana ancapnya ibadahnya itu. Baik sholatnya maupun puasanya. Dia rasa payah baik kita begawi kan selama ini. Setelah kita tahu, oh ini namanya. Tujuan ibadah ini namanya. Kalau tanpa kita mengenal, ibadah apapun baik, istilah kata, tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka jalan mengenal kepada Allah Ta'ala ini, jangan keluar daripada diri. Awalnya betul daripada diri. Karena sempurnanya mengenal Allah kepada diri. Kalau dengan alam ini dalil, sebagai dalil mengenal Allah. Dalil juga mengenal Allah. Cara kita mandang kepada pada mengenal Allah. Tapi sempurna sejatinya mengenal Allah itu kepada diri kita. Kepada diri. Jadi jangan keluar daripada diri mengenal Allah. Karena sesuai dengan hadis, barang siapa mencari Allah keluar daripada diri, maka kafir. Mencari Allah misalnya. Banyak pahala bertemu. Jadi keluar daripada diri. Jadi mencari Allah itu jangan keluar daripada diri. Karena kita termasuk tajalinya sifat Tuhan. Gitu, dengan nyata dengan kita nih. Jadi supaya kita mengenal galau-galau, jadi pandangan seluruh kepada alam semesta ini dengan makhluk-makhluknya, itulah tajalinya Allah. Maka di mana wajahmu menghadap, sempurna wajah Allah. Wal masriku wal maghrib inna mata sama wajhullah. Barat ke timur kita memandang utara selatan, sempurna wajah Allah wajah lain. Itu pandangan mata batin. Itu mata batin. Jadi sudah kita berapa ternyata termasuk di Jumat hati pemimpinnya. Ibu, sebelum kita mantap, mari kita sama seperti biasa Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Semua guru-guru kita baik maupun bahagia Al-Fatihah. Fatihah nah khususan inwa almarhum ina wali ummahatina wali jaddatina wali ajdadina masaihina wali 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 mu'ali wadarona wal muslimin wal mu'minat kulluhum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, La maujudun illallah. Artinya tiada sesuatu yang maujud. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak kati yang ada. Jadi yang ada di dalam pandangan mata kepala kita ni majasi baik.
Ada si A, si B, segala isi-isi alam ini. Segalanya tak kati. Hanya ada Allah. La maujud. La tiada maujud. Tak kati yang ada. Jadi segalanya sebumi luas ini, inilah Allah. Dalam pandang hakikat, pandang mata batin tadi. Karena yang ada ini kenyataannya. Tajalinya. Istilahnya. Tajalinya Allah. Maka Allah Ta'ala itu tak pacak dituju kepada sikok-sikok. Kita dewek nak ngaku Tuhan tak pacak. Karena dia ada di seluruh alam ini. Maka telah dikatakan dia itu Allah Maha Besar. Allah Maha Luas. Bukan bayang kita Allah itu tergending besar tu. Kenyataannya ini ada di seluruh alam ini. Ada di seluruh bumi terbentang ini. Maka seluruh isi alam ini pada hakikatnya itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Cuma kita tidak tahu bahasa hewan, bahasa misalnya tumbuh-tumbuhan. Kan. Segalanya tunduk kepada Allah. Nah, cuma kadang-kadang kita manusia ini tidak tunduk kepada Allah. Hewan, tumbuh-tumbuhan itu tunduk kepada Allah. Nah, cara-caranya itu tidak tahu kan. Makanya kita ini tidak belajar itu. Itulah kita belajar mengenal ini. Supaya kita pacak tunduk, takluk pada Allah. Oh, yang ini bukan apa-apa. Kita tidak kati. Maka itulah bunyi syahadat tu. La ilaha illallah Allah. La ilaha illallah. La tu tiado. Arti tiada dengan diri kita dia. Jasad kita ni, segalanya ada kita tidak kati. La tiado. Tuhan. Ilaha. Tiada Tuhan. Tiada diri kita yang ada Tuhan. Namanya siapa? Tuhan tadi. Namanya Allah. Mana Tuhan? Ilaha tadi. Ilaha nyata kepada mana? Nak nyata kepada diri kita. Karena diri kita tak kata la jasad, tak kata yang ada ilaha, itulah Tuhan. Jadi kapan diri kita ni merasa tak kata, wujud diri kita merasa tak kata, itulah kenyataan Tuhan. Maka inilah dikatakan jangan menyerikati Tuhan. Jangan menyekutukan Tuhan. Jadi syirik kepada Tuhan itu yang halus itu dengan diri kita. Merasa kita ada, Tuhan ada. Itu tidak galak Tuhan. Itulah saya kata syirik, halus syirik. Bukan syirik kita, Tuhan ke kuburan, Tuhan kayu besar. Bukan. Itu syirik jali. Nah, syirik yang kita tak kerasuan itu, merasa diri kita ni ada. Merasa kita nyembah, merasa kita berzikir, merasa kita semayang, merasa kita puasa. Kalau ada merasa-merasa kita, itu nama syirik. Nah, syirik inilah syirik yang tak kerasa ni galak tergawak mati. Jadi Tuhan kapan dia syirik, haram masuk surga. Lamun yang syirik, jali, nyembah kuburan, nyembah kayu, nyembah segala macam tu, itu pacak tu tahu. Pacak ngilang kanyo, pacak ngerti kanyo gitu. Nah, syirik pada diri dewek. Merasa kita ada, Tuhan ada. Tuhan tak galak diserikati. Diserikati dengan diri kita tu tak galak Tuhan. Kamu tu tak kati ya Tuhan. Yang ada tu aku. Ini cara-cara kita memahami itu.
cara kita memahami tentang kajian mengenal ini. Jadi jangan pernah kita merasa ada. Boleh hukum pakai ngato kok ada nyangku punya aku itu secara pakainya di lidah. Tapi hati kita netapkan bukan itu punya Allah. Nah, maka ilmu hakikat ini ilmu dalam hati. Tak banyak orang tahu, tak banyak orang baca. Yang tahu tu kita dewe. Tapi yang betul boleh tahu mah itu kita tak galak lagi nak cuci kendak. Kena kita kendak tak katik. Keinginan tak katik, niat tak katik. Segala itu datang daripada Allah. Cara kita nak mengetahuinya. Cara nak mengetahui kenyataan Allah itu nyata kepada diri kita. Maka ada hukum dengan kita ni. Ada hukum pakai, ada hukum syariat. Nah, jadi hukum syariat itu untuk memperbaiki diri kita. Cara-cara kita berkelakuan baik. Untuk membenahi diri kita. Pandangan orang kan nak situ, nak nyata. Pandangan hati tak tahu. Tapi tak ketahuilah yang ditilik Allah tu hati. Kita ni. Itu yang namanya diri batin. Itu yang katakan sebenar-benar diri yang kita di batin tu. Maka kita ketahui, kita rasa. Lidah yang berkato-kato. Telinga yang mendengar. Mata yang melihat. Hati menentukan. Hati menentukan sekalian yang demikian itu tiada keadaan hamba yang sebenar-benarnya. Melainkan itu keadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita katakan mata yang melihat, telinga yang mendengar kan. Tapi hati kita menentu kok. Itu bukan keadaanku. Itu bukan pendengaranku. Itu bukan penglihatanku. Ya Tuhan kita. Jadi jalan dekat, jalan mudah mengenal Tuhan itu dengan diri itulah. Karena kita lah baca memahami tentang diri. Jadi sesuatu ada yang kita ini, itulah kenyataan daripada zatnya Allah. Karena kalau kita kilas balik, yang berkata tu hati, yang mendengar tu hati, yang melihat tu hati. Karena perintah hati. Perintah hati kepada tubuh manusia, zuhir dan batin. Itu perintah hati. Nah hati ini perintah daripada zat Allah Ta'ala. Karena kita lah tahu lah nyata di hati. Ay, aku nak nyengok itu. Kan kadang-kadang kita tu jengok tu tak tanpa tubuh sadar, tak kerasan perintah hati, refleks baik. Itulah perintah hati. Gitu. Kita mendengar itu langsung baik, terdengar. Itulah kata perintah hati. Nah, hati ini dari mana? Daripada zat Tuhan yang kodim. Karena hati inilah tempat menerima cahaya zat Allah Ta'ala. Itulah namanya sir. Itulah namanya resio. Arti resio tak pacak tahu. Tubuhlah tahu nyata di hati. Nah, setiap nyata di hati, kita kembalikan itu daripada zat Allah. Itulah yang pacak tu maafnya. Kita lah tahu di hati. Di hati kita tahu, ayah aku nak sana, aku nak itu. Ayah aku nak nyengok itu. Ayah aku nak nonton misalnya. Itu kan perintah hati. Kepada tubuh anak manusia zuhir batin. Tapi hati ini itulah perintah Allah nyatanya. Perintah rasio tadi, perintah sir tadi kepada diri kita. Maka di sini di hati inilah tempat segala perintah Tuhan itu nyata dengan tubuh.
Jadi Allah Ta'ala tidak kasih larangan. Dia perintah kalau jahat di perintahnya, baik di perintahnya. Nyata di hati. Maka kadang-kadang kalau kita hati kita bersih, galak ada niat jahat. Tuh. Perintah jahat kita gawi kok. Mesti perintah jahat itu kita jangan kita gawi kok. Kita tinggal kok perintah jahat. Maka itulah gunanya hati. Itulah guna kita nak bersihkan hati. Perjalanan hati ada dua. Hati sanubari bangsa jasmani. Nah kalau hati sanubari bangsa jasmani, dia selalu ngawi ke perintah jahat Tuhan. Karena dia penuh dengan sifat kejahatan. Kalau hati nur, hati nur bangsa rohani, bangsa Tuhan, dia ngambil perintah baik. Nah tinggal kita menilik diri kita. Kita ni masih ngiring ke hati sanubari, apa kita ni lagi ngiring ke hati nurani. Apa tu masih gak cenderung ke kejahatan, ngomong ke wong, misalnya, seuzon dengan wong, tak setuju dengan wong, itulah hati sanubari. Gitu. Turun-turun sampai ke hati iblis, hati jin. Gitu. Ngejin, yung sian. Cak iblis, pembumara juga lah, hati sanubari. Nah kita ni diperintah perintah Nabi, enggak kita ini naik kepada hati nur, hati nurani. Maka hati nurani inilah yang harus kita pertuhan kok. Bukan bertuhan, pertuhan kok. Hati ngiring ke dia. Yang baik kita iringkan ini perintah hati nur. Arti perintah yang baik-baik pada diri kita. Hati nurani. Inilah jalannya. Nyak mengetahui perintah Tuhan tuh. Di hati. Tidak kati gitu. Kalau nak denger Tuhan merintah dengan ada suara uang tidak kati. Kati. Di hati inilah. Kalau hati yang keras itu, dinasihat tidak galak, ditegur tidak galak, itu masuklah itu. Hati nabati itu, hati kayu batu sudah namanya. Diajak berbuat baik tak galak, dibuat jahat dulu kah. Nanti tak kata kau hebat misalnya. Diajak minum, galak. Misalnya. Tak kata kau hebat, apalagi diojok-ojok, oh pakem nih ansiani itu 2-3 botol, tak mabok. Nah, itulah perintah. Perintah juga itu. Lah turun di syariat dengan Nabi Muhammad baru ada larangan. Nabi itu melarang. Jangan jawi kok. Maksiat. Turun kepeke. Baru ada larangan. Amde hakikat kasih larangan. Tiap-tiap hakikat nyata kepada syariat. Kapan dia nak nyata kepada syariat? Berlakulah hukum syara. Gitu. Masih mau tak mau kita harus hukum syara. Supaya tahu gitu kan. Namun di dalam kati hukum namun di dalam Tuhan kalau. Tapi begitu iya kalau Tuhan kalau jangan digawi ke dalam baik. Dalam digawi ke namanya syariat mau tak mau dia dikena hukum syara. Tak jadi halal, haram, berdosa juga surga. Ngawi kan. Itu hukum syara. Apa sebab maknya zat Allah Ta'ala? Karena lidah yang berkata-kata, lidah kita berkata-kata ini tempat nyato kata Tuhan, tempat nyato kalam Tuhan.
Lidah kita berkata-kata tempat nyata kalam Allah. Nah, jangan salah paham. Kata jahat masih Tuhan, kata baik masih Tuhan. Itu cara mandang ke umum. Cara mandang ke wong banyak, cara mandang keluar. Kalau mandang ke diri kita, telik dengan diri kita. Kaget tu marah ngomong tak benar gitu. Kata Tuhan juga aku kata salah. Cara kita memandang ke wong lain berkata tak benar. Bolehlah kita ngatakan tak bagus, tapi hati kita tetap menentukan itu masih kalam Tuhan. Ha. Tapi kalau dengan diri kita, kalau kita berkata tak benar, kita bercontoh kepada Nabi Muhammad syariatnya. Apa ada Nabi berkata tak benar? Maka di samping kita nak mengenal Tuhan, kenal dulu Nabi-Mu. Nak kenal Nabi Muhammad di Madinah lah mati, baru tak ceritanya baik. Nah, kenali Nabi dalam diri kita yang nama Nur tadi. Karena Nabi Muhammad itu Nur. Itu tuh dinyato wae yang dibilang itu. Contoh teladan. Di syariat kok ada contoh. Jadi contoh syariatnya situ. Jadi kalau kita nak memperbaiki syariat diri kita, contohlah perbuatan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dia yang ahli paket tu ikutilah sunnah Nabi. Cara-cara Nabi bersyariat, cara-cara Nabi bergaul. Kalau betul benar Tuhan galau bahaya. Ah, Tuhan, aku berkata karena Tuhan, kalam Tuhan misalnya. Walaupun aku berkata jahat tak benar masih kalam Tuhan. Salah itu cara pandang. Mana nabinya dengan kita tu. Karena pandangan Tuhan Allah tu kepada umum. Jahat dari Tuhan, baik dari Tuhan, tak benar daripada Tuhan. Sian tu berkata jahat karena Tuhan. Karena kita apa? Mandang hidupnya. Lama dia tak hidup, tak pacak dia berkata macam itu. Jadi artinya apa? Jadi kita tak seuzon dengan wong. Baik dengan kita tu. Tak sakit hati dengan wong tu. Malah kita pacak mandang macam itu. Itu lagi tadi. Kembali kepada diri kita, telik diri kita ni. Apa kita lah ngikuti sunnah Nabi. Jadi artinya, kalau Allah itu pandangan ke wong banyak, ke umum, ke alam. Kalau kepada diri kita, pandang Nabi Muhammad. Jangan marang Tuhan. Gitu. Berbuat kena sama dengan Nabi. Berbuat kena lanjut dengan Nabi. Jadi, kamu borong Allah kalau. Aku tak pacak berubah, tak Allah ngubah. Aku tak pacak beromong bebenar, tak Allah ngobai. Karena dia kata ni kalam Tuhan. Gitu. Salah. Salah pemahaman. Kemana Nabimu? Bertuhan tak bernabi namanya. Masih tak cocok dulu. Artinya dengan kata lain antara Allah dengan Muhammad itu sama cak kita bergesak antara syariat dengan hakikat. Hmm. Hakikat tu Allah, syariat tu Nabi. Jadi kalau kita misalnya Allah galau, artinya kita tidak bersyariat, berhakikat baik. Salah berhakikat baik. Barang siapa berhakikat baik, batal. Pun juga sebaliknya. Kalau kita madang Nabi kalau, arti bersyariat baik dah kata Allahnya. Laju kita bertuhan dengan Nabi. Laju kita bertuhan dengan Nur. Ini nak kedua-duanya. Di mana kita letak cara mandangnya? Baik kita jangan.
Karena kalau tidak dijelaskan itu kadang-kadang salah paham karena Allah galau tadi. Telinga mendengar, tempat nyato sama Allah. Jadi kau telinga mendengar. Iya, kalau syariatnya. Lamun kuping dak katik, dak baca denger, dak katik tempat liwatnya. Artinya tempat liwat baik dia. Walaupun ada samanya, lamun istilahnya alatnya dak katik dengan diri kita, dak pacak juga terdengar. Sama. Jadi ini nama bahasa maknanya kolaborasi antara jasad, diri zuhid dengan diri batin. Diri batin juga dak pacak nyato, apa yang dikatonya kalau dak katik, jasad kita. Diri batin dak pacak mendengar, kalau dak katik jasad telinga kita. Pun sebaliknya, walaupun telinga kita ada, dalam diri batin dak katik, dak terdengar juga, nyeriding baik kuping kita. Kedengaran. Seperti orang meninggal misalnya kan. Orang meninggal tu jasadnya masih lengkap, mata masih ada, kuping masih ada kan. Cuma dak dengar lagi, dak jenguk lagi. Karena apa? Nah, diri batinnya mati lagi. Ruhnya mati lagi. Mata yang melihat tempat nyata basor. Melihat Tuhan, basor Allah. Maka bagi kita sekalian, tidur dan jago, tegak dan duduk, makan dan minum, untung dan rugi sekalian itu keadaan, kelakuan, kodrat, irodat, ilmu, zat Allah Ta'ala. Jadi tidak arti apapun ini ya gitu. Tubuh duduk diduduk kok, tubuh tegak ditegak kok, tubuh tidur ditiduk kok. Kekatnya tuh. Jadi kita bayar aku nak makan, lapar. Yang ngerasa lapar tuh siapa? Aku nak tidur ngantuk, yang ngantuk siapa? Pacar tak kita maksa ke tidur. Lama lumdis nak tidur. Tak baca. Pun itu tangi. Itu pun tak baca. Nak tangi jam sekian aku kaget. Tak baca. Nah rasa-rasa diri kita itulah dikatakan rasanya Tuhan. Bukan rasa kita. Nak-nak itulah nyata dia pada nur. Niat. Arti nak bahasa kita artinya niat. Niat itu itulah nur. Nur itulah tempat nyata Tuhan. Yang bernama Allah. Dari diri kita. Jadi rasa. Balik kepada rasa. Kalau kepada Allah Ta'ala ni. Nah kita lah merasa kedak itu. Pada diri kita. Lah merasa tak bukan aku yang melihat. Lah merasa tak bukan aku yang mendengar. Bukan dikata kok. Dirasa kok. Lah dikata kalau mak. Bukan aku yang melihat ni. Ingat Tuhan. Mak dikata kok. Enggak dirasa kok. Tak diucap pun tak. Lah kerasa ni yang dulu kan. Nah, baru pacak kita memandang tajalinya Tuhan pada alam ini. Jadi dari mana dia? Dari itulah. Dari sifat yang ada pada diri kita nih. Sifat yang kita pakai ini sifat Tuhan. Kita ngomong sifat Tuhan, kita nengok sifat Tuhan, kita dengar sifat Tuhan. Kita berkendak sifat Tuhan, kita tahu sifat Tuhan. Kita hidup di sifat Tuhan. Mana yang kita? Pada waktunya ditariknya pula. Ya kita tak baca ngapa-ngapa tu. Dengar tak baca, juga tak baca, gerak tak baca. Itulah kelakuan kodrat, iradat, ilmu, hayat, zat Allah Ta'ala. Tiada lain. Maka berkata ahlul haq,
Qadirun tidak kuasa. Kalau kodrat dikuasai oleh Qadirun. Qadirun tidak kuasa. Qadirun itu nyata di hati. Kodratnya kepada Allah Ta'ala. Qadirun tidak kuasa, meridun tidak menentukan, ilmu tidak tahu, hayyun tiada hidup, ilah tiada lain. Artinya kalau kita jelaskan niat, kendak kata ini, uji kita jasad bergerak. Oh, bukan jasad bergerak, ruh bergerak. Karena tidak bergerak harkat jasad, melainkan izin ruh. Uji kita pandang kita ruh bergerak. Maka panak kau lagi ruh ni. Bukan ruh yang bergerak. Itulah kenyataan ilah yang bergerak. Jadi seolah-olah ada dua jeramba dia. Tuhan tu. Dia menggerakkan ruh, ruh menggerakkan jasad. Nah, lah nyata di jasad ni kita. Nyatanya tu. Maka jasad tiada bergerak, ruh tiada bergerak. Melainkan ilah. Tuhan. Tuhan tu sir. Yang nyata di hati tadi. Hati tidak bergerak. Tidak digerakkan oleh rasio. Namanya sir. Itulah kenyataan zatnya Allah. Nama zat Allah tu. Ayun tiada hidup, ilah tiada lain. Maka kita ketahui, kita rasa. Nah, kita ketahui, kita rasakan yang zat bagi mungkin. Tempat nyata zat Allah Ta'ala. Bagi mungkin itu dengan makhluk. Dengan kita. Jadi zat sifat af'al asma af'al Tuhan itu. Yang galak kita sebut Tuhan itu. Zat Tuhan, sifat Tuhan gitu kan. Asma Tuhan, af'al Tuhan itu. Nyata dengan tubuh ni. Ya kapan dengan tubuh dikatakan zat bagi mungkin. Mana zat bagi mungkin nyata dengan tubuh hidup tu. Segala yang nyata di alam ni hidup. Nah zat Allah tu nyata kita. Apa nyata kita? Itulah zat mungkin kita ni. Mungkin ada zat dengan tubuh tu mungkin tak kata. Dengan ini ada berarti tak wajib. Tak wajib ada. Sewaktu-waktu hilang. Jadi mengesahkan zat Allah Ta'ala kepada zat segala mungkin. Nah, ini tauhid. Sifat Allah Ta'ala mengesahkan sifat Allah Ta'ala kepada sifat yang mungkin. Nah, sifat bagi mungkin tempat nyata sifat Allah. Nah, sifat yang kita ni, mana sifat yang kita ni? Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Itu sifat dengan kita. Itu disebut sifat mungkin. Mungkin ada, mungkin tak kati yang kita ni. Mungkin tu budak tak pacak denger, mungkin tak pacak berkata, mungkin tak pacak melihat. Tak wajib gitu tu. Jadi sifat Tuhan nyata pada tubuh ni namanya sifat mungkin. Af'al Tuhan
atau asma Tuhan nyata kepada kita ni, nama Tuhan nyata kepada kita ni, itu nama mungkin. Mungkin dinamui, mungkin tak. Lama-lama hilang juga nama. Af'al bagi mungkin. Tempat nyata af'al Allah Ta'ala. Af'al bagi mungkin gawian. Perbuatan kita, kelakuan kita, kuasa kita, gerak kita. Itu af'al. Itu af'al kita. Af'al mungkin. Kalau pada Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala nyata kepada manusia, maka af'al Allah Ta'ala itu nyatalah kepada manusia, namanya af'al mungkin. Maka banyak kelakuannya bermacam-macam itu, tidak sama. Nah, kelakuan bermacam-macam ini nak ditauhid kok. Mengesokok af'al Allah Ta'ala dengan perbuatan segala mungkin. Dengan af'al mungkin. Dengan af'al segala makhluk. Jadi pandangan kita, perbuatan kita macam-macam gawian ini tak sama, itulah kenyataan gawian Tuhan. Itu cara mentauhidnya. Jadi kita tauhid itu yang empat ini, ilmu tauhid. Nah, nak mentauhid ke Tuhan, tak ditauhid ke lagi Tuhan tu. Dia lah so ni. Dari sebelum ada dia lah so, dia lah satu Tuhan. Nah, yang kita tauhid ke ini, zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Nak kita karena itu apa? Karena itu nyata kepada mungkin bermacam-macam. Nah, yang bermacam-macam ini nak diso kok, nak ditauhid kok. Berarti hidup segala yang ada di muka bumi ini, itulah kenyataan hidupnya Tuhan. Nah, itu cara mentauhidnya. Segala sifat bermacam-macam ini, berkata macam-macam, melihat macam-macam, mendengar macam-macam tubuh ini kan, bergerak macam-macam, ditahui ke itulah daripada sifat Tuhan. Kalau kata kita macam sifat mungkin berbeza-beza ujungnya. Laju dah tak setuju gawi sianu, tak setuju dengan kendak sianu tu. Karena belum pacak mentauhid ke. Mentauhid ke sifat. Namun kita lah pacak mentauhidkan sifat, segala gawi geong tu pula tahu itu sifat Tuhan. Itu gawi Tuhan. Ya tidak lagi kita nak nyelo. Kapan kita nyelo gawi makhluk, itulah nyelo gawi Tuhan. Tak kerasa tu. Apa kita menyalahi gawi makhluk, menyalahi gawi Tuhan. Kita pacak nyalahi gawi Tuhan. Inilah kadang-kadang dosa tak kerasuan diri kita. Lam tak dengan ilmu tauhid makrifat ni tak tahu itu sama dosa. Dosa tubuh cuma tahu buat jahat, baik. Ya? Buat maksiat, baik. Ngomong gowong, baik. Itulah tahu dosa. Itu ada ampunan dosa itu. Ada ampunan Tuhan. Makanya sebesar-besar dosa kamu, masih besar ampunan Tuhan. Entah ke syariat. Nah, dosa tu biar nak kerasuan ini, mana kita nak minta ampun. Mana nak minta ampun, ke dosa tu tak tahu. Padahal Allah tahu tubuh berdosa. Tubuh tak tahu. Jadi dia tak keruan dengan tubuh. Tak keruan lah kita tubuh dosa. Tuhan. Maka diketahui. Jadi, mengetahui yang halus-halus. Kami yang kasar-kasar, dosa besar kasar-kasar, ada ampunannya Tuhan. Asal kita galak minta ampun. Nah, kita minta ampun dosa yang kita tak tahu ini mak mana. Merasa tak berdosa pula kita. Mak Jom cak dak katik dosa wae sian. Nah. Misalnya. Nah, ini yang kita ngeri ni kan. Di kajian kita ni. Jadi kalau dosa tak ketahuan inilah.
Berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arab Qudusullah Sirrul Azil, mengesahkan zat Allah Ta'ala dengan zat segala makhluk. Nah, jadi nak ngesahkan zat Tuhan itu dengan segala makhluk di muka bumi ini. Pandanglah itu zat Tuhan. Setidak-tidaknya mana dikatakan, bolehlah kita pandangnya zat itu hidupnya tu. Karena kita nak melihat hidup tu tak baca. Nak jenguk hidup tu tak baca. Nak jenguk kenyataan hidup baca. Dia bergerak. Itulah kenyataan. Nak jenguk hidup itu dia cak hidup, dia tak tahu gitu. Itu dikatakan melihat kenyataan Tuhan. Kita baca melihat hidup itu karena kita dengan mata kepala. Dia bergerak, dia bernafas, dia berkata hidup gitu. Tapi jenguk hidup dia tak baca. Seolah di hidup itulah yang nama Tuhan. Gitu. Bukan hidup jasad. Hidup jasad ini pasti mati. Hidup jasad ini kadang ada yang hidup. Kali yang hidup itu tinggal ke jasad, mati jasad. Jadi yang mati itu jasad. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas. Nah, napas ini kenyataan di jasad turun naik. Nah, inilah dikata. Inilah yang bakal mati. Jasad inilah bakal mati. Ketika dia tak bernapas lagi, telah mati. Itu kendak kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Yang bernapas itu jasad, bukan yang hidup tuh. Napas itu kenyataannya hidup tuh. Jadi mengesahkan zat Allah Ta'ala dengan zat segala makhluk. Nah, dengan hidup segala makhluk. Jadi kita pandanglah hidup segala makhluk di muka bumi ini, inilah kenyataan zat Tuhan. Dia nak tahu Tuhan. Mengesahkan sifat Allah Ta'ala dengan sifat segala makhluk. Yang kodrat iradat tadi. Setiap makhluk ada. Hewan ada, kodrat iradat ilmu hayat sama basur kalam ada hewan. Bergerak jengok dengar juga ada hewan. Itu sifat juga. Jadi nak disuruh mengesahkan apaan Allah Ta'ala itu dengan kelakuan segala makhluk. Nah, mengesahkan perbuatan. Gawian siapa masuk, pegawian seluruh makhluk. Baik pegawian hewan segala apa, itu masih tetap gawian Tuhan pandangan kita. Gawian Allah Ta'ala. Pandangannya. Nah inilah dikata kok mentauhid ke Tuhan dulu. Jadi yang kita ketahui itu yang banyak ini, kenyataannya yang banyak ini. Jadi yang ditahui itu zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Tauhid itu. Nah, tauhid asma ini jarang dibahas. Yang ada zat sifat af'al, zat sifat af'al. Mungkin termasuk rasio namo nih kan. Namo-namo, namo ini banyak. Apa yang keluar dari lisan kita yang ada bunyi itulah namo. Kalau tidak disebut, cuma disebut zat sifat af'al, zat sifat af'al. Jadi arti af'al itu perbuatan, gawian. Maksud kita nih. Kepada Tuhan af'al, kepada kita perbuatan. Jadi segala perbuatan kita ini itu af'al Allah Ta'ala. Maka berkata ahlul haq, wa huwa tajridus sifat mimmakni tajali sifat. Nah. Bahwasanya tajrid sifat kepada makhluk itu, nyata sifat kepada makhluk itu, itulah tajali sifatnya Tuhan. Jadi sifat ma'ani dengan kita ini, mendengar berkata melihat ini, nyata,
Nah, tajridnya nyato, itulah kenyataan tajalinya. Arti tajali itu kenyataan yang Tuhan. Gitu. Bukan yang kita. Maka kita baca meninggalkan sifat yang zuhir. Kapan tu bela pacak memandang, oh nama itu. Yang nyata di zuhir kita ni, yang nyata di jasad kita ni, yang pacak dijenguk oleh mata kepala ini, itu ni tajrid sifat Tuhan. Nyata dilihat oleh mata sifat Tuhan, itulah kenyataan tajalinya. Kenyataan Tuhan. Nah, pacak kita mandang mak itu, maka di kitab ni, barang siapa meninggalkan sifat yang zuhir, karena kasih diri yang batin, maknanya tidak berbadan dengan jasmani lagi, dia berbadan dengan rohani. Nah, itulah isinya berbadan rohani. Lah meninggalkan silanya itu makna diri zuhir. Gitu. Meninggal sifat yang zuhir. Jadi zuhir ini tak bergerak lagi. Nah, yang bergerak tu diri batin. Yang bergerak tu ruh. Kita mana si anu, oh, ruhnya bergerak, oh, ruhnya bergerak, oh, ruhnya bergerak. Lah meninggalkan sifat zuhir itu namanya. Lalu kasih dengan batin. Nah, apabila kita kasih dengan batin, batinnya kata tadi jadi zuhir, jadi ruhani, jadi jasad kita ni jasadnya ruhani. Kapan jasad kita rohani, nyawa kita ni itulah yang bernama Allah. Yang kita pertuhankan. Dengan kata lain, itulah Ruhul Kudus. Kapan kita berjasad ruhani, ruh kita nya rubani. Ruhnya Tuhan. Itulah kenyataan Tuhan. Cara, cara kita memahami. Jadi kesimpulannya, tubuh ini, cara kita mengenal Allah Ta'ala itu, adalah jangan keluar dari pada diri, jalan paling lurus mengenal Tuhan itu, pelajari tentang sifat ini. Sifat ma'ani. Karena itulah yang pacak kita merasa kok adanya Tuhan dalam diri kita. Berbuat bukan perbuatanku. Aku melihat bukan pilihanku. Aku berkata bukan perkataanku. Kita berkata dikata kok, kita melihat dilihat kok. Kita mendengar didengar kok. Itulah istilahnya. Pandangan mata batin kita, pandangan mata hati kita. Maka akan tembuslah. Nah, dengan pandangan tembus mak itu, setelah terus-menerus mak itu, ini dikatakan kita itu sudah berbadan rohani. Nah, bukan berbadan rohani laju tidak kejenggot dengan tubuh. Berpandangnya itu. Gitu. Dan maksud kita mengesok ke Tuhan tadi, bukan Tuhan yang bernama Allah itu nak disokong, tapi zatnya, sifatnya, afalnya. Ngesok daripada makhluk ini. Memandang satu kepada yang banyak, memandang banyak kepada yang satu. Memandang banyak kepada yang satu, itulah mentauhid itu. Namanya dia Jabariyah. Kapan kita memandang yang banyak pada yang satu. Jabariyah. Kapan memandang yang banyak pada yang satu, itu Mu'tazilah. Jadi harus dipakai kalau itu. Pada kapan kita memandang yang banyak kepada yang satu, kapan kita memandang satu kepada yang banyak. Jadi kita pada yang banyak tadi, zat mungkin. Itulah kenyataan zat Allah. Ini mandang satu, mandang banyak pada yang satu. Kepada mandang yang satu, zat Allah Ta'ala nyata kepada seluruh makhluk. Nah, itu mana satu kepada yang banyak. Jadi balik-balik mana? Kalau kita jelas balik-balik, makin nak syariat dengan hakikat itulah. Cara kita belajar kan. Jadi kita paham itu. Jadi cuma lain kata baik. Nah inilah cara kita cara mengenal pada Allah. Jadi kalau kita nak mengenal Allah ni, jangan keluar daripada diri. Pahamilah kita sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani ini dikaji kajian luar.
termasuk rasio juga. Itu bunyi belan tapi kita dengar. Kan? Karena ngaji sifat Tuhan. Itulah kenyataan sifat Tuhan yang kita nyatanya. Lah benamo dia kata banyak tujuh itulah benamo. Lalu kita suruh jadi beliau, jadi manusia. Jadi itulah namanya kata sifat Tuhan. Makanya kita mengesahkan sifat Tuhan itu dengan sifat segala mungkin. Kapan kita mengesah dengan sifat segala mungkin, mana yang soalnya siko hidup, ruh atau nyawa. Nah perbuatnya itu baru kata ketujuh. Itu. Bukan sifat Tuhan tujuh kan. Boleh secara ini dikatakan sifat Tuhan tujuh boleh. Tapi kita pahami. Tak mungkin yang kebanyak sifat Tuhan. Maksudnya kita nak mengetahui juga, maka kita nak digunakan ketahui itu. Mengesahkan sifat Tuhan itu. Mengesahkan zat Tuhan. Mengesahkan apa Allah Ta'ala. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.